Selamat hari Minggu untuk kita semuanya dengan topik Minggu Kesetiaan Allah. Hasetiaun ni debata. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorai hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setia-Nya. Kita bernyanyi baginya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 dan ayat 3. Ku memuji anugerah-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih,
Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1, Di Jalan Hidup. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 180, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Datanglah kepada Yesus. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu.
Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami. Juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setiamu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pemimpin gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 736 ayat 5, Yesus Juru Selamat. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 428 ayatnya yang ketiga. Yakinlah pada Tuhan. Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 403 ayat 1. Yakin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 487 ayat 2.
kita mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini, dan kita dapat membacanya masing-masing di tata ibadah yang sudah kita terima, baik cetak maupun digital. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 206 ayatnya yang ketiga dan ayat keempat. Di hadapanmu Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan karunia, yang senantiasa setia memelihara kehidupan kami. Kami mensyukuri setiap perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menaungi setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan paham akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu beserta kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini diambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat Roma pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan di tengah-tengah kita. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andaikan demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia?
Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Dan saya memberi judul khotbah saya, kesetiaan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Dua pertanyaan yang akan mengantarkan kita pada penjelasan teks ini. Yang pertama, apakah kesetiaan Tuhan melampaui keadilannya? Yang kedua, apakah sifat jahat dan baik kita berpengaruh pada keadilan dan kesetiaan Tuhan? Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang mendengarkan khotbah ini, konteks sangat jelas orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Itulah yang menjadi titik persoalannya. Dan maka terjadilah percakapan seperti yang telah saya buat dalam teks Alkitab yang saya kutip pada slide. Di sana sudah ada perbedaan warna, dan warna hitam adalah jawaban dari Paulus, artinya ayat-ayat tertentu, sementara pada yang biru itu adalah orang yang bertanya kepada Paulus, sementara yang berwarna merah dan berwarna ungu adalah inti dari pembicaraan itu sendiri. Nah, boleh nanti kita baca lagi, dan slide-nya boleh kita peroleh juga. Nanti akan saya kirimkan ketika Anda membutuhkannya. Dan konteks orang Yahudi dan non-Yahudi sama di hadapan Tuhan. Persoalannya adalah orang Yahudi tidak terima dengan pernyataan bahwa mereka disamakan dengan orang non-Yahudi. Bandingkan dengan Ulangan pasal 33 ayat 29. Di sana dikatakan, berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Ada keistimewaan. Orang Yahudi memiliki keistimewaan dari bangsa lain. Itulah yang terjadi dalam pemilihan orang Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pengistimewaan itu ternyata sering dipandang sebagai kasih karunia yang menutupi kesalahan. Artinya, ketika saya istimewa, maka kesalahan saya pun diistimewakan. Apalagi ketika hamba Tuhan akan terjadi pemakluman. Nah, itulah yang seharusnya diubah dalam konsep berpikirnya, bahwa ternyata atas pemahaman yang demikian, ketika seseorang atau sekelompok diistimewakan, mereka merasa lebih dan seperti punya kuasa
untuk menghakimi seseorang atau kelompok lain. Ketika kita diberi hak-hak istimewa, maka kita dengan sendirinya akan melakukan yang namanya penghakiman kepada orang lain. Bahwasanya misalnya saya adalah kudus, sementara yang lain adalah najis. Bisa jadi dalam hal pengkotak-kotakan ketika seseorang diistimewakan. Misalnya dalam sebuah keluarga, ketika terjadi pengistimewaan, misalnya anak pertama diistimewakan, maka akan menimbulkan bagi anak pertama itu bahwa dialah segala-galanya di keluarga itu. Bahwasanya dialah yang menyandang nama keluarga itu. Seolah-olah semua harus diutamakan untuk kepentingannya. Nah, bahkan ketika dia melakukan kesalahan, maunya orang tua tidak memarahinya atau menasihatinya, tetapi justru melakukan pemakluman. Nah, seperti itulah pengistimewaan yang keliru itu. Nah, pemahaman yang demikian hendak diluruskan Rasul Paulus bahwa keistimewaan itu semestinya dipahami sebagai tanggung jawab. Pemilihan sebagai bangsa itu bukanlah sebuah kebanggaan, tetapi justru adalah sebuah tanggung jawab. Nah, ketika anak pertama tadi memang diistimewakan, seharusnya itu adalah sebuah tanggung jawab supaya nanti dia dapat memberi teladan kepada adik-adiknya. Demikianlah harapannya, makanya terjadi pemilihan itu dan bangsa Israel dipilih untuk menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Nah, dan dari teks ini juga kita belajar bahwa kesetiaan Tuhan adalah keadilannya. Orang Yahudi yang adalah bangsa pertama yang dipilih oleh Tuhan seharusnya menjadi bangsa yang giat mengabarkan Injil, kasih karunia, yaitu Yesus Kristus. Namun yang terjadi justru mereka menolak Yesus Kristus. Tentu bukan semua orang Yahudi, ada sebagian, bahkan Paulus orang Yahudi dan dia menerima Yesus Kristus, dan Yesus Kristus sendiri pun adalah orang Yahudi. Artinya bahwa harusnya keuntungan terbesar bagi mereka ketika kasih karunia dinyatakan melalui Yesus Kristus itulah justru harusnya mereka menjadi garda utama atau penggagas atau giat dalam melakukan pekabaran Injil itu untuk menyampaikan karya keselamatan itu berlaku bagi semua bangsa. Nah, sehingga keistimewaan itu adalah tugas menghadirkan kasih karunia dimanapun berada. Nah, dan perbedaan pemahaman itu, orang Yahudi memahami bahwa keselamatan atau kasih karunia diperoleh dengan melakukan hukum Taurat atau hukum Musa. Hal inilah yang selalu menjadi perdebatan. Sementara Paulus mengatakan, bukan dengan melakukan firman Tuhan maka kita memperoleh keselamatan, melainkan hanya karena kasih karunia Tuhan melalui iman. Pemahaman orang Yahudi bisa dipahami karena memang ketika seseorang jauh dari hukum Taurat, maka hidupnya akan mendapat kemalangan. Ada berkat dan kutuk ketika kita taat terhadap hukum Taurat,
maka kita akan memperoleh berkat. Ketika kita jauh dari hukum Taurat, maka kita akan mendapatkan kutuk. Nah, begitulah pemahaman pada waktu itu sebelum akhirnya Yesus membuat sebuah pemahaman baru dan ternyata dikembangkan terus oleh Paulus dan menjadi teologinya dan bahkan gereja-gereja di masa kini. Nah, akan tetapi kasih karunia juga bukan tanpa keadilan. Memang tidak mengatakan hukuman secara gamblang. Artinya bahwa kasih karunia itu juga mengandung keadilan. Dan tentu ketika kita berbicara keadilan, maka ada hukuman. Meskipun tidak secara gamblang dikatakan bahwa keadilan itu adalah hukuman. Nah, pada prinsipnya kasih karunia itu berlaku kepada semua orang berdosa, tak pandang bulu. Nah, pertanyaannya sesuai dengan teks kita juga, lalu apakah orang yang tidak setia, dan ketika kita berbicara setia itu terkait dengan iman. Yang tidak setia akan membatalkan kesetiaan Tuhan. Paulus menegaskan tidak, karena Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong. Artinya bahwa keputusan Allah tidak pernah dipengaruhi oleh manusia. Allah selalu bertindak dan melakukan kasih setianya dengan dirinya sendiri. Jadi kebaikan kita bahkan kejahatan kita tidak terlalu berpengaruh. Dan ketika kita memaksa Allah, sebenarnya kalaupun ada perubahan, itu bukan karena kita, tapi karena belas kasihan Tuhan. Nah, di sanalah kasih karunia itu harus kita paham. Dengan demikian, Allah dengan kesetiaannya juga bersama-sama dengan keadilannya. Artinya penghukuman tetap berlaku. Seperti pada epistel kita tadi, bahwa memang Tuhan panjang sabar, namun kalau kita setia pada perbuatan jahat, akan terjadi juga penghukuman, sebelumnya penghakiman. Namun perlu digarisbawahi, penghukuman Tuhan selalu memberi pengharapan. Dia menghukum bukan dengan membinasakan, tetapi menambah proses pertobatan atau kesempatan. Dan memang kalau kita setia pada jahat, ya mungkin akan dibinasakan. Tetapi ketika kita masih mau mengakui kesalahan kita, di sanalah Tuhan menambah proses pertobatan kita, yakni kesempatan. Misalnya, ketika seorang guru matematika mengajar dan ada murid yang kurang paham dan susah mengerti. Nah, kalau guru yang bijak tentu tidak akan memarahi anak tersebut dan memukulnya sampai berbekas-bekas. Namun dia akan menambahkan latihan PR-nya, lebih banyak latihannya, untuk kesempatan baginya menambah proses pertobatan itu, atau memberi kita kesempatan. Seperti kalau kita kembali ke awal mula
kejatuhan manusia itu, Adam dan Hawa, bahkan tanah pun terdampak bahwasanya Adam dan Hawa akan bersusah payah, dan ular pun bersusah payah, dan tanah pun akan menghasilkan dengan sangat susah payah. Nah, di sanalah proses pertobatan itu justru ditambah, bukan malah menghilangkan kesempatan. Dan itulah Allah yang setia, dan kesetiaannya tetap dengan keadilannya. Allah setia menghadirkan kasih karunia-Nya bagi seluruh orang berdosa, dan kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Jika kita jahat, apakah kejahatan kita dapat mengubah kesetiaan Allah? Tidak. Namun jika kita setia pada kejahatan, kita tidak akan merasakan kasih karunia Tuhan. Kesetiaan Allah tidak tanpa keadilannya, sehingga orang Yahudi dan orang non-Yahudi sama-sama membutuhkan kabar baik kasih karunia itu sendiri, yakni Yesus Kristus. Dan kita semua membutuhkan Yesus Kristus. Itulah kasih agung, kasih karunia Tuhan. Dan perlu untuk kita garis bawahi dalam persoalan ini, bahwa keterpilihan orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah tidak pernah dibatalkan. Dan Paulus sendiri mengatakannya, kalau kita baca di Roma 9 ayat 4 dan yang kelima. Kalau bisa dibaca aja semuanya, Roma pasal 9 itu, bahwasanya keterpilihan orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah tidak pernah dibatalkan. Namun keselamatan itu dibuka untuk semua dan jadi bersifat universal. Ya, baik orang Yahudi dan non-Yahudi mendapat tugas yang lebih penting dari keistimewaan itu, keterpilihan itu. Ini sebuah tanggung jawab menghadirkan kasih karunia bagi seluruh ciptaan. Nah, bukan lagi kita mempersoalkan saya yang terpilih, saya yang istimewa, tetapi justru bagaimana kita yang sama-sama merasakan kasih karunia itu untuk menghadirkannya juga bagi seluruh ciptaan. Sebab Allah senantiasa menghadirkannya, dan Allah adalah setia dan benar. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, permenungan dari teks ini, dan kita dapat dalam situasi saat ini di abad 21 ini kita dikejutkan oleh COVID-19, virus corona itu, dan virus itu sama sekali tidak memandang bulu. Dia menghinggapi semua jenis orang di dunia, baik orang kere, orang kaya, dan orang yang bagaimanapun, semuanya bisa saja terjangkit. Kita pun sekarang melihat kengerian hidup yang dihadirkan virus corona itu. Dan kita pasti bertanya, bentuk kesetiaan dan keadilan Allah macam apakah ini yang hadir saat ini? Dan tentu di antara kita muncul pertanyaan itu. Namun melalui firman Tuhan ini, kita mau justru melihat bahwa kesetiaan Allah itu tidak selalu ditunjukkan dengan sebuah yang kita pahami, tetapi justru selalu melampaui akal dan pikiran kita. Namun tetap bisa kita rasakan. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada di antara kita yang kebal, tidak ada yang istimewa di hadapan COVID-19 itu. Ketakutan membuat jiwa empati kita tergerus. Kita menjadi egois seolah menjadi jalan paling aman. Kita semua ingin diistimewakan dalam situasi ini lewat segala jenis bantuan. Kita enggan melihat yang lebih layak mendapatkan. Ketika terjadi pembagian sembako, apakah kita mengedepankan mereka yang bekerja sebagai buruh atau pekerja harian, atau justru kita yang masih punya simpanan justru mengutamakan kepentingan kita juga? Di sanalah empati kita diuji, Bapak Ibu. Tampaknya kita manusia tidak istimewa lagi, baik di hadapan Allah dan baik di hadapan COVID-19. Melalui peristiwa ini, peristiwa yang melanda secara global ini, kita tertampar untuk lebih mengenal diri kita dan kelemahan kita, sehingga kita akan bergantung pada Allah, bukan agar istimewa lagi, tetapi lebih menjadi ciptaan baru yang penuh dengan tanggung jawab. Dan pada momen inilah kita diajak untuk lebih menghargai kehidupan kita dan hidup orang lain. Dan pada momen ini jugalah kita dipanggil untuk senantiasa menghadirkan kasih karunia Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah bertanya di manakah kesetiaan Tuhan, tetapi bertanyalah, sudahkah kita setia? Dan juga janganlah kiranya kita mengandalkan apa yang bisa kita lakukan, tetapi tetaplah berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan telah setia memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, marilah kita tidak mempersoalkan lagi iman kita yang lebih baik, kita lebih istimewa dari yang lain. Tetapi marilah kita melihat karunia Tuhan dan berusaha menghadirkannya dimanapun kita berada. Tuhan memelihara kehidupan kita dan Tuhan setia bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kehidupan kami. Kiranya kami semakin mengenal diri kami. Kiranya kami semakin tahu maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya jauhlah dari kami untuk berhati selalu teristimewa daripada ciptaan lain. Ajarlah kami untuk lebih bertanggung jawab bahwa Tuhan memilih kami adalah untuk bertanggung jawab dan senantiasa menghadirkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah, inilah doa kami yang kami haturkan melalui anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, sembari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 216 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Biar
Tuhan Bapa kami yang penuh kasih karunia, padamulah puji-pujian dan kemuliaan. Kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami, sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu. Juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Sawah dan ladang kami kiranya tidak rusak karena banjir atau hujan batu dan ancaman bencana hama. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah. Berikanlah hujan dan terik matahari pada waktunya di sawah dan ladang kami, sesuai dengan kasih setia-Mu. Kasihani dan sertailah kami oleh karena kasih setia-Mu. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 714 ayat 2. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.